Ini adalah barang yang biasanya hanya kita buang saja teman-teman, dan mudah sekali untuk kita dapatkan, yaitu gabus atau styrofoam yang sering sekali dipergunakan sebagai packing barang ya teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang barang seperti ini, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif dari styrofoam seperti ini supaya bisa kita manfaatkan kembali. Oke teman-teman, untuk bahan pertama di sini kita siapkan tentunya bahan bakunya, yaitu gabus atau styrofoam, bahan yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita teman-teman. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya pun bebas, saya menggunakan wadah bekas, botol bekas yang sudah saya potong. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah styrofoamnya ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah kita potong seperti ini, nanti untuk kebutuhannya kita sesuaikan saja. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah bensin, bisa menggunakan Pertamax maupun menggunakan Pertalite ya teman-teman. Nah, untuk cara prosesnya seperti ini. Jadi prosesnya sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ini adalah wadah yang akan kita pergunakan. Ini kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Pertamax teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita masukkan styrofoam yang sudah kita potong kecil-kecil ini ke bagian bensin atau ini ya, Pertamax. Oke, setelah bercampur kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini sudah bisa kita pergunakan di berbagai kebutuhan. Untuk yang pertama sebagai contoh saja, misalkan di rumah teman-teman gentengnya bocor, genteng seng, asbes maupun genteng genteng tanah, ini bisa kita pergunakan untuk menambal genteng yang sudah bocor tersebut. Sebagai contoh ya, ini ada genteng seng kecil seperti ini, akan saya tambal. Ini nanti hasilnya akan jauh lebih bagus daripada nanti teman-teman mengganti yang baru, karena harus mengeluarkan biaya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan punya stok tidak apa-apa. Nah, sebagai contoh pada bagian bawahnya tinggal kita tambahkan lakban saja nanti. Kemudian pada bagian atasnya ini teman-teman, nanti tinggal kita tambahkan sedikit cairan ini saja dan kita tunggu sampai kering. Nanti hasilnya akan mengeras sangat kuat sekali teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif darurat buat teman-teman di rumah yang misalkan di rumah itu gentengnya bocor semuanya. Bisa kita tambal dari arah atas ya. Genteng seng, genteng asbes maupun genteng tanah. Nah, setelah tambalannya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sangat keras sekali ya. Sekarang kita uji coba, kita buka pada bagian lakbannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi genteng yang bocor nanti bisa kita pergunakan kembali. Ini tertutup sempurna ya. Jadi seperti mica. Nanti tinggal kita cara pengaplikasiannya aja supaya lebih rapi teman-teman. Ini sudah tertutup rapat teman-teman. Jadi tidak ada air yang mengalir ke dalam ruangan. Nah, ini bisa kita aplikasikan ke bagian genteng seng, kemudian ke genteng asbes ataupun ke genteng tanah biasa. Seperti ini bentuknya. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Kemudian untuk manfaat kedua, cairan ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi tembok-tembok di rumah kita yang rembes ya teman-teman. Biasanya terkena air hujan, kemudian air dari sumur juga biasanya basah pada bagian temboknya. Ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasinya. Sebagai contoh saja ya, ini ada tembok batako, karena memang rumah yang saya tinggal itu belum diplester ya. Jadi seperti ini. Sebagai contoh, kalau misalkan pas ada retakan-retakan seperti ini teman-teman pada bagian temboknya, itu bisa kita tambal dengan menggunakan ini. Jadi kita tidak perlu membeli aquaproof teman-teman. Nah, setelah mengering kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat keras sekali, bisa terlihat ya. Nanti tinggal pengaplikasiannya saja, kita bisa menggunakan KP supaya lebih rapi. Ini benar-benar sangat mantap sekali, sangat keras sekali teman-teman. Nah, bisa terlihat ya. Jadi bisa kita aplikasikan ke bagian tembok, ke genteng, ke biasanya dak itu ada yang bocor juga. Jadi bisa kita tambal dengan menggunakan cairan ini. Jadi kita lebih hemat, tidak perlu untuk membeli aquaproof teman-teman. Ini hasilnya benar-benar sangat keras sekali. Bagi contoh lagi, di sini ada sendal yang sudah saya potong.
Jadi kombinasi antara styrofoam dan juga bensin ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pengganti lem. Tapi supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman, di sini bisa kita kombinasikan lagi dengan menggunakan satu bahan. Di sini kita siapkan satu bahan. Kemudian teman-teman, di sini kita sediakan bahan yang selanjutnya, yaitu bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah lem kastol ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan lem kastol dan juga ini, jadi ketika menggunakan lem ini saja atau menggunakan lem ini saja hasilnya kurang maksimal. Tapi setelah kita kombinasikan, teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Untuk perbandingannya nanti bisa menggunakan perbandingan 1:1, teman-teman. Oke, setelah bercampur menjadi satu seperti ini, teman-teman, lem ini sudah bisa kita pergunakan. Ini kekuatannya jauh lebih bagus, bisa 10 kali lebih kuat, teman-teman. Untuk cara mengelemnya pun juga sangat mudah sekali ya. Tinggal kita lemkan saja ke bagian media yang ingin kita lem. Sebagai contoh, ini ada sendal yang tadi sudah kita potong. Oke, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya tinggal kita tempelkan saja ke bagian media yang ingin kita lem, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini tidak terlalu rapi, tidak apa-apa, karena ini hanya sebagai contoh saja. Jadi misalkan kalau nanti ingin mengelem, usahakan sisa-sisa pada bagian sampingnya nanti langsung kita bersihkan ya. Karena sekali menempel ini langsung tidak bisa kita lepas lagi, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai mengering terlebih dahulu. Oke, setelah lemnya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita uji coba, kita tarik-tarik seperti ini, hasilnya tetap tersambung rapi ya. Kemudian saya tekuk seperti ini, hasilnya pun dia pada bagian lemnya dia tidak ada retakan-retakan kecil. Jadi ini benar-benar sangat kuat sekali. Bisa kita aplikasikan ke bagian sendal karet, kemudian bisa kita gunakan untuk memperbaiki sepatu yang jebol pun juga bisa. Yang penting kita kombinasikan ya, teman-teman, supaya hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Bisa terlihat? Tidak ada retakan sama sekali. Ini juga sangat cocok sekali buat teman-teman yang hobi camping maupun mancing, karena bisa menjadi alat bakar yang ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Tinggal kita tunggu sampai sampahnya hidup, teman-teman. Ini bisa kita taruh di wadah ya, tapi jangan terlalu lama-lama karena nanti dia mudah kering. Sebagai contoh seperti ini, sangat mantap sekali. Oke, teman-teman, semoga ide rahasia ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar sangat kuat sekali, teman-teman.